warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Elektronika Kedokteran, Pak Munawar, serta Bu Leli Afna Safira. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Elektronika Kedokteran, ingin melakukan review berupa apa saja yang telah kami dapat selama melakukan kunjungan RSND pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nobel Madudi dengan NIM 2160 121 dengan kelompok kami ada Haji dan Maulana 2160 122 140 110, lalu ada Ahmad Riki Rahmatullah dengan 2160 122 120 lalu dengan Almera Maulana Yudhistira 2160 122 140 130, ada Aldin Zahwan 2160 122 140 lalu ada yang terakhir ada Jason Frederick Kurniawan dengan 2160 123 140 126. Oleh karena itu langsung kepada materi yang akan kami review. Kepada teman saya dipersilakan. Nama saya Almer Maulana Yudhistira dengan NIM belakang 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang endoskopi. Yang dimana tapi endoskopi kali ini yang ingin saya jelaskan yaitu endoskopi yang akan kita terapkan pada THT. Yang dimana endoskopi itu berasal dari nama endos dan kata scopein yang berarti pemeriksaan. Jadi endoskopi mengacu pada prosedur pemeriksaan untuk mengetahui kondisi organ dalam tubuh. Dalam kaitannya dengan THT, prosedur endoskopi biasanya itu dilakukan saat kondisi kesehatan dan mendeteksi gangguan pada organ. Tapi untuk kali ini kita berarti mengambilnya pada organ telinga. Jangkauannya sendiri di sini ada hidung, tenggorokan, dan telinga. Yang biasanya juga bisa dalam THT ini bisa memeriksa laring, esofagus, dan bronkus. Endoskopi telinga dilakukan dengan menggunakan alat nama endoskop. Alat ini berbentuk selang elastis yang dilengkapi dengan senter dan kamera di bagian ujungnya. Untuk prinsip kerjanya sendiri, endoskopi THT bekerja dengan mengirimkan cahaya dari sumber LED atau laser melalui serat optik ke dalam organ THT. Lalu cahaya yang dipantulkan jaringan ditangkap oleh sensor kamera, CCD atau CMOS. Sensor ini mengubah cahaya dari sinyal listrik yang kemudian diproses secara elektronik dan ditampilkan gambar pada monitor yang tertera secara real time. Kemudian adalah bagian-bagian endoskopi itu sendiri. Di sini ini adalah alat endoskopi yang untuk memeriksa bagian telinga. Tapi untuk secara gamblangnya atau secara umumnya, endoskopi alat yang digunakan endoskopi adalah seperti ini. Yang dimana memiliki struktur endoskopi itu secara umum itu memiliki bagian utama yaitu alat kontrol di sini, yaitu adalah control head, tabung fleksibel yang bernama insertion insertion tube, bagian lentur ujung bending section yang di sini, yang lentur yang bisa diputar ditarik kemana-mana, dan kabel penghubung ambil umbilical cable serta sensor CCD dan CMOS ini di sini tempatnya. Sensor CCD CMOS yang di ujungnya kepala berfungsi sebagai pusat kendali yang dilengkapi pembuluh udara, air, dan hisap yang biasanya itu digunakan untuk membersihkan telinga pada telinga orang dewasa maupun telinga anak-anak. Lalu tabung fleksibel merupakan bagian dimasukkan dalam tubuh. Di dalamnya terdapat saluran optik yang dimana saluran optik tersebut memiliki udara dan air dan kanal instrumen atau biopsi untuk pembersihan itu sendiri. Dan bagian ujungnya memungkinkan yang di bagian sini, bagian ujung sini, yang bagian ininya yang di bawah kelang ini itu dapat memungkinkan untuk memutar sekitar 180 derajat, sementara kabel penghubung yang mengalirkan cahaya dari cahaya serta sinyal dari sensor ke unit prosesor dan monitor. Pada sistem pencahayaan, intensitas cahaya diatur secara elektronik agar stabil dan tidak menimbulkan panas berlebih yang dapat mengganggu jaringan pada tubuh itu sendiri, maupun yang itu di telinga di dekat koklea, maupun itu yang mengganggu pada pernapasan seperti di bronkus dan esofagus. Dan penerapan endoskopi itu sendiri biasanya itu dalam bidang teknik memiliki berbagai variasi sesuai area pemeriksaannya. Pada pemeriksaan hidung atau nasal endoskopi, digunakan endoskopi rigid dengan sudut pandang tertentu untuk memvisualisasikan rongga pada hidung gitu. Dan sinus untuk ngecek pada sinus. Metode ini bermanfaat dalam diagnosis. Ini bermanfaat dalam diagnosis sinusitis, polip terhadap hidung atau pendarahan pada hidung. Nah, kalau telinga sendiri namanya otoendoskopi. Jadi mata endoskopi itu memiliki kegunaan untuk melihat pada saluran telinga atau gedang telinga untuk mendeteksi infeksi perforasi atau benda asing, atau ada benda asing seperti kotoran telinga atau seperti adanya tumor atau sebagainya yang tumbuh dalam telinga. Lalu sementara itu ada pada tenggorokan atau laringskopi. Endoskop fleksibel kecil dimasukkan melalui hidung yang dimana itu pada seperti alat yang pada di sini. Ini adalah alat endoskopi secara umum yang untuk biasa pita suara dan laring yang berguna dalam diagnosis gangguan suara, tumor atau kelainan menelan. Dalam semua aplikasi tersebut prinsip kerja alatnya tetap sama, yaitu menggunakan sistem optoelektronik yang menggunakan sistem cahaya.
membuat cahaya menjadi sinyal listrik yang diolah secara digital dan menampilkan dalam data secara visual. Jadi tidak ada, kalau di dalam endoskopi sendiri datanya tidak akan ada berupa grafik, melainkan langsung gambar seperti keadaan telinga atau keadaan organ yang sedang di endoskopi itu sendiri, yang dimana kan memang langsung menampilkan bagaimana keadaan organ yang sedang diperiksa tersebut. Yang biasanya endoskopi THT diterapkan ketika pemeriksaan fisik eksternal tidak memberikan hasil yang memadai atau ketika diperlukan visualisasi langsung jaringan internal. Prosedur ini biasanya dilakukan pada pasien dengan keluhan kronis pada organ-organ tertentu, yang di kali ini kita mengambil kasus di telinga, hidung, dan tenggorokan, yang dimana bisa pada infeksi telinga bisa yang gangguan seperti gangguan suara atau dugaannya adanya tumor gitu. Jadi pasien nanti akan merasa seperti pendengarannya udah mulai kurang jelas, sudah mulai semu. Lalu mungkin akan dilakukan, dokter akan menyarankan untuk rujukan endoskopi. Kalau pada pengambilan sampel jaringan atau biopsi, pengeluaran benda asing atau operasi sinus minimal invasif dengan perpaduan visual, waktu pelaksanaan endoskopi disesuaikan dengan indikasi klinis dan dilakukan oleh dokter spesialis THT dengan bantuan sistem optik dan elektronik berpresisi untuk menjamin keamanan dan akurasi. Dan seperti yang kita tahu, jadi tadi itu adalah gambaran singkat bagaimana endoskopi pada THT itu diterapkan. Tapi sebenarnya endoskopi itu juga bisa diterapkan saat adanya penyakit dalam organ tubuh seperti pada lambung, pada organ pernapasan. Nanti selang seperti ini akan dimasukkan pada organ, lalu akan mengecek bagian dalam. Kalau ini seperti ini yang pada gambar, itu adalah untuk contoh yang pada telinga, memeriksa keadaan organ pada telinga. Dan untuk bagian-bagian sendiri ya, di sini ada apa, light source yang dimana nanti akan ditransmisikan nanti menjadi daya listrik dan menjadi cahaya untuk melihat keadaan organ yang dalam sini. Rahmatullah akan menjelaskan salah satu alat yang ada pada poli THT, yaitu audiometri. Nah, audiometri sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang secara presisi untuk menguji dan mengukur kemampuan pendengaran seseorang. Di sini untuk pengujiannya ini berbasis abang dengar. Nah, caranya seperti apa? Secara singkatnya, audiometri nanti akan ada salah pemeriksa yang memberikan frekuensi atau memberikan input suara terhadap pasien yang menggunakan headphone yang sedang berada di ruangan kedap suara. Nah, apabila pasien mendengar suara yang ada di dalam headphone tersebut, baik itu yang sangat kecil atau yang sangat keras, diharapkan pasien mampu untuk menekan tombol sebagai salah satu feedback, di mana feedback tersebut berguna kepada untuk tingkat kemampuan pendengaran dari pasien. Nah, kenapa audiometri itu sangat penting? Nah, audiometri ini sebenarnya bukan sekedar alat, tetapi merupakan standar emas dalam diagnosis audiologi, di mana audiometri ini mampu menentukan jenis gangguan dengar, baik itu secara kognitif, sensori neural, ataupun campuran. Kemudian menentukan derajat gangguan dengar, baik dari normal, ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Nah, untuk hasil uji tes audiometri ini berbentuk sebuah diagram seperti yang terlihat pada bagian kiri bawah. Nah, di sini untuk grafik, di mana untuk garis vertikalnya ini berupa volume dengan satuan desibel, dan untuk garis horizontalnya ini berupa frekuensi dalam satuan hertz. Di sini untuk rentang volumenya itu mulai berkisar dari minus 10 desibel sampai dengan 120 desibel. Kemudian untuk frekuensinya berkisar mulai dari 0 hertz sampai dengan 8000 hertz untuk pengujiannya. Kemudian terdapat simbol juga, di mana simbol O itu untuk telinga kanan dan simbol X untuk telinga kiri. Ini dilakukan untuk perbedaan saat penandaan grafik pasien. Nah, lalunya gimana sih cara penggunaan alat tersebut? Yang pertama adalah menyalakan beberapa menit sebelum digunakan agar sirkuit elektroniknya stabil. Jadi sebelum penggunaan alat atau pemeriksaan terhadap pasien, diharapkan audiometri dinyalakan terlebih dahulu untuk menstabilkan sirkuit elektroniknya. Selanjutnya dilakukan pengecekan atau kalibrasi harian. Nah, pengecekan atau kalibrasi harian ini dilakukan baik terhadap diri sendiri atau pada staf-staf yang pendengarannya baik. Dalam istilah ini juga sebagai perbandingan apakah alat audiometri yang digunakan ini benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau selanjutnya tes pada telinga yang pendengarannya lebih baik terlebih dahulu. Ini ditujukan terhadap pasien. Jadi sebelum pengujian, sebelum pasien masuk ruangan kedap suara, diharapkan kepada pemeriksa itu untuk melakukan briefing dan menanyakan juga pendengaran mana yang lebih baik, sehingga dapat dilakukan tes terlebih dahulu pada telinga yang pendengarannya lebih baik tersebut. Selanjutnya untuk pengetesan di sini dimulai dari frekuensi yang paling mudah didengar. Nah, untuk standar
normalnya itu berada di 1000 Hz. Itu untuk frekuensi yang paling mudah didengar. Nah, kemudian untuk pencarian ambangnya di sini menggunakan metode turun 10 desibel dan naik 5 desibel. Dari situ dicari mana yang lebih baik pendengarannya. Kemudian uji dengan frekuensi lain lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, di sini selain setelah menggunakan frekuensi 1000 Hz kemudian menentukan ambang volumenya, dilakukan juga untuk pengujian pada frekuensi lain, baik itu dari 250, kemudian 500 Hz, kemudian 2000 Hz, 4000 Hz hingga 8000 Hz. Setelah masing mendapat data itu diarahkan kepada audiolog untuk mencatat hasil pada grafik simbol O untuk telinga kanan dan simbol X untuk telinga kiri. Untuk ketentuannya sendiri, penggunaan alat audiometri ini terus dilakukan di lingkungan pengujian kedap suara. Tidak terlapis atau gangguan-gangguan suara dari eksternal. Selanjutnya dilakukan kalibrasi rutin terhadap alat dan komponen bantuan. Untuk alat audiometri sendiri harus dilakukan pengecekan berkala. Dan juga komponen bantuannya seperti headphone, earpod, kemudian kabel harus juga dicek dan dipastikan benar-benar berfungsi dengan baik sebelum digunakan. Selanjutnya untuk audiolog atau pemeriksa, di sini juga diharapkan mampu menggunakan alat audiometri dengan baik. Dan yang terakhir adalah pasien diharapkan juga kooperatif dan paham. Dan untuk audiometri sendiri ini sedikit dikhususkan untuk orang dewasa, dikarenakan bayi terkadang belum paham bagaimana memberikan feedback dari audiometri sendiri, karena anak-anak dan bayi atau balita itu saat mendengar suara di telinganya belum tentu dia akan menekan tombol. Kalau orang dewasa kan sudah memahami, sehingga bagi audiolog atau pemeriksa juga mendapatkan hasil data yang tepat dari pengujian alat audiometri ini. Perkenalkan, nama saya Jidan Maulana dengan gading terakhir 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OAE atau Auto Acoustic Emission. OAE adalah bunyi atau getaran akustik kecil yang dihasilkan secara spontan oleh sel rambut luar atau outer hair cell di koklea atau rangkaian rumah siput di telinga dalam. Sebagai respon terhadap rangsangan suara, tes OAE digunakan untuk menilai fungsi koklea, khususnya sel rambut luar yang berperan dalam proses penguatan dan kepekaan pendengaran. Tujuan utama penggunaan OAE adalah untuk mendeteksi secara dini gangguan pendengaran sensorineural pada telinga dalam, terutama pada bayi baru lahir atau anak-anak yang belum bisa merespon tes audiometri konvensional. Lalu ada prinsip kerja OAE. Ini didasarkan pada kemampuan sel rambut luar di koklea untuk menghasilkan getaran suara sebagai respon terhadap rangsangan akustik. Saat gelombang suara masuk ke telinga dan mencapai koklea, sel rambut luar bergetar untuk memperkuat suara sekaligus memancarkan kembali sebagian getarannya dalam bentuk gelombang suara kecil yang dipantulkan ke liang telinga. Gelombang pantulan ini disebut autoacoustic emission dan dideteksi oleh mikrofon pada alat OAE, sehingga pemeriksaan ini menilai aktivitas mekanik sel rambut luar, bukan respon terhadap suara. Selanjutnya, OAE ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu TEOAE atau Transient Evoked OAE dan DPOAE atau Distortion Product OAE. Nah, untuk prinsip TEOAE menggunakan rangsangan suara singkat atau klik atau juga nada impulse. Nah, ini untuk mensimulasi seluruh bagian koklea secara bersamaan. Nah, fungsinya ini untuk menilai fungsi sel rambut luar pada frekuensi rendah sampai menengah, yaitu sekitar 1000 sampai 4000 Hz. Nah, kelebihan penggunaan TEOAE ini adalah cocok untuk screening pendengaran bayi yang baru lahir karena cepat dan sederhana. Lalu dapat mendeteksi gangguan koklea ringan hingga ke sedang. Nah, sedangkan kekurangan dari penggunaan TEOAE ini adalah itu kurang akurat karena hanya bisa di frekuensi di bawah 4000 Hz. Dan juga dia rentan terganggu oleh kebisingan lingkungan atau cairan telinga. Lalu yang kedua itu ada DPOAE. Ini atau Distortion Product OAE yang menggunakan dua nada murni F1 dan F2 yang dipancarkan secara bersamaan. Interaksi keduanya di dalam koklea ini menghasilkan nada baru atau distortion product pada frekuensi tertentu. Nah, yang biasanya menjadi bukti bahwa sel rambut luar berfungsi dengan baik. Fungsinya ini untuk menilai fungsi koklea secara lebih spesifik dan terperinci di berbagai frekuensi, dari 500 hingga 8000 Hz. Kelebihan penggunaan DPOAE ini adalah untuk dia mampu mengukur respon koklea pada frekuensi tinggi. Nah, dia cocok untuk monitoring kerusakan akibat bising atau akibat obat ototropik, dan juga dapat digunakan untuk evaluasi pendengaran pada semua usia. Sedangkan kurangannya penggunaannya ini itu karena penggunaannya ini menggunakan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Dan juga interpretasi data ini lebih kompleks dibanding TEOAE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TEOAE ini lebih ideal untuk screening pendengaran awal untuk bayi dan anak kecil karena cepat dan sederhana. Sedangkan untuk DPOAE ini lebih tepat untuk pemeriksaan lanjutan atau pemantauan fungsi koklea secara mendalam, terutama bila ada risiko gangguan akibat bising atau obat ototoksik. Nah, lalu
kapan OAE ini digunakan? Nah, digunakan ini sama untuk screening pendengaran pada bayi yang baru lahir atau newborn hearing screening. Karena biasanya itu bayi yang baru lahir itu belum bisa memberikan respon subjektif. Lalu yang kedua untuk anak kecil yang sulit diarahkan atau belum bisa berbicara dengan jelas. Lalu untuk pasien yang tidak sadar atau tidak kooperatif atau juga memiliki keterbatasan komunikasi. Lalu untuk monitoring fungsi koklea pada pasien yang terpapar obat ototoksik seperti aminoglikosida atau bising. Nah, lalu untuk membedakan lokasi gangguan pendengaran. Nah, jika OAE-nya itu normal, berarti kokleanya normal. Dan kemungkinan ada gangguan berada di saraf atau pusat pendengaran. Namun apabila OAE-nya tidak muncul, yang berarti itu fungsi sel rambut luar kokleanya itu terganggu. Lalu bagaimana cara pemakaian dari OAE ini? Nah, yang pertama itu dengan mempersiapkan telinga pasien yang terlebih dahulu. Dengan membersihkan liang telinganya, pastikan tidak ada serumen atau cairan. Lalu pasien itu juga dalam posisi yang tenang. Kalau untuk anak kecil kayak misalnya bayi itu biasanya dilakukan pada saat sudah tidur. Lalu untuk keduanya itu kita melakukan pemasangan prop OAE. Yang digambar itu ada yang warna-warni. Nah, itu dia prop kecil. Itu nanti itu dipasang. Nah, si prop ini tuh berisi speaker mini dan mikrofon sensitif. Nanti itu dimasukkan ke dalam liang telinga. Lalu selanjutnya kita lakukan pemberian rangsangan suara. Nah, alatnya ini nanti akan memancarkan bunyi klik atau nada pendek atau disebut stimulus akustik. Nah, setelah suara itu dikeluarkan, kita akan melakukan pendeteksian gelombang pantulan. Nah, mikrofon itu akan merekam gelombang suara yang dipantulkan kembali ke koklea. Nah, setelah itu kita akan menganalisis Nah, sistem itu akan menganalisis apakah ada gelombang emisi yang terekam. Nah, kalau misalnya dia terekam, berarti menandakan kokleanya berfungsi normal. Namun apabila tidak terdeteksi adanya gelombang emisi, maka adanya gangguan di telinga tersebut. Lalu yang bagian bawah ini ada contoh dari grafik hasil OAE pada telinga kiri dan telinga kanan. Nah, ini terlihat bahwa terdapat gelombang OAE yang jelas atau pas. Kita sebut sini pas. Yang dimana memastikan bahwa fungsi sel rambut luar koklea ini normal dan menandakan pendengaran pasien itu normal. Sedangkan apabila tidak ditemukan gelombang OAE atau river, biasanya itu dia akan bentuknya flat gitu. Nah, maka itu ada kemungkinan gangguan pendengaran sensorineural atau adanya hambatan suara seperti serumen, cairan cairan telinga tengah atau adanya infeksi. Aldin Zahwan dengan NIM akhir 156. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari OAE, yaitu ada ABR atau Auditory Brainstem Response. Jadi Auditory Brainstem Response atau ABR itu sebuah tes elektrofisiologis untuk mengukur respon listrik dari saraf pendengaran, saraf kranial 8 dan jalur-jalur saraf terkait di batang otak sebagai reaksi terhadap rangsangan suara. Jadi sederhananya tuh tes ini tuh merekam aktivitas gelombang otak yang muncul saat telinga mendengar suara. Karena respons ini tidak terjadi secara otomatis dan tidak memerlukan jawaban dari aktif dari pasien, ABR ini menjadi alat diagnostik yang sangat objektif dan andal. Jadi perbedaan utama untuk dia dari dan audiometri itu target penggunaan itu salah satunya. Jadi ABR ini paling banyak digunakan untuk anak-anak karena tidak perlu menekan sebuah tombol pada seperti audiometri. Jadi lebih otomatis saja untuk hasilnya. Ini untuk fungsi utamanya itu juga jadi kayak screening pendengaran di bayi baru lahir gitu. Jadi kan tadi kan dibilang tidak ada tombol, makanya dapat dengan mudah digunakan untuk bayi. Ini untuk mengecek apakah bayi itu bisa mendengar atau ada gangguan pendengaran atau tidak sejak dini. Terus lalu untuk menentukan ambang dengar juga. Lalu yang ketiga itu ada diagnosis gangguan saraf dan juga satu lagi itu seperti evaluasi pasien yang sulit diuji. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada prinsip kerja atau cara kerja juga. Nah, jadi untuk yang bagian pertama banget dari ABR ini, jadi pasien tuh dipasangin earphone dulu atau insert earphone yang bakal ngeluarin suara stimulus kayak yang di gambar tengah ini. Jadi contohnya di sini pada bayi, ini dipasangin di daerah di lubang telinga. Lalu dari itu biasanya yang bakal keluar kayak bunyi klik gitu. Nah, lalu setelah itu bakal masuk ke telinga dan menggetarkan gendang telinga dan tulang pendengaran, lalu diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel rambut di dalam koklea atau rumah siput. Oh ya, untuk satu lagi perbedaan dengan OAE itu jangkauannya. Kalau OAE itu cuma sampai ke bagian rumah siput, sedangkan untuk ABR itu jangkauannya jauh lebih luas sampai ke sistem saraf. Lalu untuk selanjutnya dari melanjutkan pembahasan dulu ya. Jadi itu masuk ke saraf pendengaran, habis itu menuju ke batang otak. Jadi setiap stasiun atau inti saraf di sepanjang jalur ini akan menghasilkan aktivitas listrik saat sinyal melewatinya. Nah, jadi kan tadi udah ada masukin kayak earphone kecil dalam telinga, terus di bagian dahi ataupun di belakang kuping itu biasa dipasangin elektroda. Nah, fungsi elektroda ini tersendiri untuk mendeteksi sinyal yang sudah ada di dalam tadi. Nah, elektroda ini sangat sensitif dan fungsinya tadi itu kayak antena untuk menangkap aktivitas sinyal listrik
yang lemah dari batang otak. Jadi setelah penangkapan sinyal dari elektroda tersebut akan dikembalikan kepada alat dan diamplifikasi dan juga untuk di averaging. Kenapa dilakukan dua hal ini? Karena sinyal yang dihasilkan keluar dari otak tadi itu bisa dibilang sangat kecil. Makanya harus diamplifikasi berkali-kali dan juga di averaging. Nah, hasil sinyal yang keluar nantinya akan berupa seperti pada gambar yang ketiga di sini. Nah, gambar yang ketiga ini menunjukkan kalau hasil output sinyalnya itu ada 7 angka. Jadi ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apa maksud dari gambarnya itu? Jadi pada gelombang 1 dan 2 itu kayak pas aktivitas saat pendengaran saraf pertama kali keluar dari koklea, ini adalah respon yang paling awal. Terus gelombang yang kedua itu dihasilkan oleh nukleus koklearis, yaitu stasiun pertama di batang otak yang menerima sinyal dari saraf pendengaran. Terus gelombang yang ketiga atau yang ini itu berasal dari kompleks Olivario superior atau sebuah struktur di batang otak yang penting untuk memproses informasi suara dari kedua telinga dan membantu lokalisasi suara. Untuk gelombang keempat dan kelima, jadi itu dihasilkan oleh sebuah serabut saraf yang disebut lemniscus lateralis. Untuk gelombang yang kelima ini sendiri itu gelombang yang paling penting dan paling jelas dalam analisis ABR. Jadi gelombang ini berasal dari collicus inferior, sebuah area di otak tengah. Jadi puncak gelombang 5 itu indikator utama yang digunakan untuk menentukan ambang dengar dan mendeteksi gangguan neurologis. Lalu untuk gelombang yang ke-6 dan yang ke-7 itu jadi gelombang ini keduanya lebih kompleks dan kurang pasti dibandingkan gelombang yang kelima tadi. Tapi umumnya dikaitkan dengan struktur yang lebih tinggi di jalur pendengaran seperti corpus geniculum medial dan radiasi auditori. Kita ingin membahas mengenai sebuah alat yaitu timpanometer. Kita akan membahas cara prosesnya yaitu timpanometri. Ini merupakan sebuah tes pendengaran yang bertujuan untuk memeriksa sebuah fungsi telinga tengah bagian sini, kurang lebih di bagian tabungnya atau pada gerakan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Cara kerjanya adalah kita akan menggunakan probe timpanometer seperti semacam earbud atau sejenisnya yang akan dimasukkan ke dalam telinga kita untuk mengukur tekanan udara dan respon gendang telinga terhadap sebuah perubahan tekanan tersebut. Hasilnya akan berupa sebuah grafik yaitu timpanogram yang dapat membantu mendeteksi masalah seperti cairan di telinga tengah, infeksi atau lubang pada gendang telinga. Cara kerjanya, cara kerja timpanometri itu sebenarnya simple. Terdapat ada 3 selang yang ada pada probe-nya yaitu saluran udara, lalu tone generator di 200 Hz dan sebuah mikrofon atau semacam recorder. Jadi udara ini, saluran udara ini akan kita pompakan ke dalam telinga dan membentuk sebuah pressure. Pressure ini yang akan kita lihat seberapa bagus telinga kita. Kalau misalnya tidak ada pressure, mungkin ada kerusakan atau lubang pada gendang telinga kita. Atau kalau tekanannya baik, maka akan menjadi pendengaran yang baik. Lalu ada juga tone generator. Nah, dari tone generator ini akan membuat gendang telinga kita bergerak. Nah, pergerakan telinga ini yang akan kita ukur. Untuk alatnya sendiri ini seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, untuk ini ada dua grafik, itu grafik merah dan grafik biru. Sebenarnya grafik ini sama-sama aja, sama kecuali tapi hanya yang merah itu menggunakan grafik untuk telinga kiri dan yang biru ini buat grafik buat telinga kanan. Selanjutnya adalah hasil dari timpanometri. Nah, ini adalah graf dari timpanografnya. Kita bisa lihat dari sebuah tipe A, di mana ini adalah sebuah kondisi normal. Kita bisa lihat ada pressure-nya yaitu DAPA di sekitar -100 sampai +100 dan mempunyai nilai compliance yang lumayan. Nah, untuk A sendiri ini memiliki puncak di tengah-tengah yang menandakan bahwa ini adalah fungsi normalnya. Tidak ada infeksi atau cairan. Nah, untuk tipe B ini merupakan hasil grafnya itu seperti datar. Ini mungkin compliance nggak sekecil itu juga, tapi mungkin bisa lebih naik atau bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya datar berarti si sensor dari probe compliance itu nggak bisa deteksi laju dari gendangnya. Maka artinya ada sebuah halangan yang ada pada telinga kita. Biasanya itu adalah cairan atau ada infeksi lainnya. Lalu ada juga yang tipe C. Nah, tipe C ini memiliki nilai jauh di bawah negatif. Titik tengah puncaknya nggak ada di basis tengah, tapi ada di posisi nilai negatif maupun ada compliance yang normal. Compliance ini sendiri kita bisa normal, tapi sebenarnya ada berarti gendang masih dapat menerima pergerakannya, tapi hanya untuk bagian pressure dia semakin terjadi negatif. Ini bisa nilainya itu bisa sampai di bawah 100 dBA, tapi compliance bisa bentuknya 0,3 sampai 1,5 itu seperti agak normal. Nah, itu puncak ini tekanan negatif telinga itu bisa menandakan ada masalah infeksi atau masalah pada Eustachius. Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman, dan juga kami dari kelompok 1 mohon izin undur diri. Terima kasih atas pengalaman yang sungguh luar biasa untuk dapat berkesempatan dan mengikuti kunjungan ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk menjelaskan terkait apa itu endoskopi, audiometri, OAE, ABR, dan juga timpanometer itu sendiri untuk dari kami yang terkait di kelompok 1. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.